Judi itu bukan hal baru ya di Indonesia. Sejarahnya tuh panjang dan rumit, udah jadi bagian dari masyarakat kita. Dari zaman kerajaan kuno sampai era digital sekarang, judi itu selalu ada dan sering jadi perdebatan. Penting banget nih kita pahami sejarahnya, biar ngerti perkembangannya dan dampaknya. Cerita soal judi ini nyangkut soal tradisi, pertimbangan ekonomi, sama aturan hukum. Juga menyentuh soal psikologi manusia dan dampak sosialnya. Di setiap zaman, ada aja bentuk judi yang beda-beda. Ada yang terang-terangan dan jadi bagian hidup masyarakat, ada juga yang sembunyi-sembunyi. Hubungan antara pemerintah sama judi ini udah banyak berubah. Ada masanya diterima, ada juga masanya dilarang. Dinamika ini jadi bagian penting dari sejarah sosial Indonesia. Walaupun ada larangan hukum, judi tetap aja bisa menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Revolusi digital memunculkan judi online. Nah, ini jadi tantangan baru buat aturan. Kita bakal bahas sejarahnya, dampaknya, dan solusi yang mungkin ada. Jauh sebelum ada kasino modern, taruhan itu udah ada di kerajaan-kerajaan kuno Indonesia. Taruhan biasanya terkait sama acara-acara, warga, dan ritual. Sabung ayam, itu akarnya udah dalam banget di sejarah kita. Itu bukan sekadar permainan, itu tontonan umum dan tempat kumpul-kumpul. Daerah kayak Bali, Jawa, Sulawesi, sama Sumatera punya tradisi sabung ayam yang kuat. Di beberapa budaya, sabung ayam ini ada hubungannya sama upacara keagamaan dan kepercayaan. Ayam jago itu simbol kejantanan dan keberanian. Taruhan di pertarungan ini nilainya bisa gede banget. Bentuk judi tradisional lainnya ada juga, kayak main dadu sama kartu. Kegiatan ini jadi pusat perhatian pas ada festival atau acara kumpul-kumpul. Ini mencerminkan kepercayaan budaya dan susunan masyarakatnya. Pemerintah kolonial Belanda membawa hal baru soal perjudian di Indonesia. Mereka lihat judi sebagai sumber pemasukan negara yang lumayan. Bukannya dilarang, malah diatur dan dipajakin. Rumah judi berizin dan lotre mulai diperkenalkan. Kegiatan ini ngasilin dana buat pembangunan umum dan infrastruktur. Banyak yang kritik, katanya ini eksploitatif, nyari untung dari hal yang gak baik. Pengaturan judi ini jadi alat buat pemerintah kolonial. Judi yang direstui negara ini lanjut terus sampai setelah kita merdeka. Porkas, lotre olahraga nasional, muncul di tahun 1980-an. Katanya sih buat dana pengembangan olahraga, tapi banyak yang lihat ini sebagai judi yang disponsori negara. Tekanan masyarakat akhirnya bikin Porkas dihentikan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, negara kita mulai mikirin ulang kebijakan zaman kolonial. Cara pandang soal judi berubah banget. Awalnya, beberapa bentuk judi yang diatur masih ada buat cari pemasukan. Tapi sentimen moral dan agama yang makin kuat mempengaruhi kebijakan publik. Judi makin dianggap merugikan kemajuan bangsa. Tahun 1974, pemerintah keluarin aturan yang melarang semua bentuk judi. Penegakannya susah, soalnya negara kita kan luas banget. Larangan ini tujuannya buat melindungi warga dari dampak buruk judi. Tapi, malah bikin judi jadi sembunyi-sembunyi dan muncul masalah baru. Praktik ilegal jadi subur, nyambung ke jaringan kriminal. Perang lawan judi masuk ke babak baru yang lebih menantang. Walaupun dilarang, judi tetap aja ada di masyarakat Indonesia. Tempat-tempat judi ilegal beroperasi diam-diam di banyak lokasi. Praktik tradisional kayak sabung ayam masih lanjut di beberapa daerah. Aparat pemerintah kesulitan buat memberantas kegiatan ini. Judi ilegal jadi terkait sama kegiatan kriminal lainnya. Munculnya judi online di abad ke-21 ini nimbulin tantangan baru. Internet bikin judi jadi gampang banget diakses, beda dari sebelumnya. Orang Indonesia bisa akses situs taruhan internasional dari rumah. Platform online ini servernya sering di luar jangkauan hukum Indonesia. Cara bayarnya juga makin canggih, pakai dompet digital sama kripto. Pemerintah terus berusaha blokir akses ke situs-situs judi. Kenapa ya judi masih menarik buat banyak orang Indonesia? Faktor ekonomi punya peran besar, nawarin ilusi dapat uang cepat. Faktor psikologisnya, ya serunya itu, deg-degannya pas berjudi. Judi bisa jadi pelarian buat ngadepin stres atau masalah emosi. Faktor budaya juga ngaruh. Praktik tradisional masih diterima di beberapa kalangan. Judi yang kelihatan biasa aja di media bikin orang jadi anggap remeh risikonya.
Dampak buruk judi itu termasuk masalah keuangan yang parah. Bisa ngerusak hubungan pribadi dan bikin masalah kesehatan mental. Masyarakat juga kena imbasnya. Angka kriminalitas naik, produktivitas turun. Godaannya emang kuat, tapi harganya seringkali mahal banget. Nanganin kecanduan judi butuh cara yang menyeluruh. Nanganin kecanduan judi itu butuh pendekatan dari banyak sisi. Kesadaran masyarakat soal risiko dan tanda-tanda kecanduan itu penting banget. Sekolah, organisasi masyarakat, sama media bisa bantu kasih edukasi. Akses ke bantuan profesional itu penting buat pemulihan. Konseling rahasia dan grup dukungan harusnya gampang diakses. Nggak boleh ada lagi stigma buat orang yang cari bantuan. Penegak hukum harus berantas praktik judi ilegal. Keamanan siber juga perlu ditingkatkan buat blokir judi online. Strategi yang lengkap, yang ngurusin dari sisi penyedia dan penggunanya, itu penting. Ngelindungin masyarakat dari bahaya judi itu, tanggung jawab kita semua. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan video pembahasan menarik lainnya.